Wahyu pertama dan pengangkatan kerasulan. Ketika usia Rasulullah mendekati 40 tahun, beliau mulai suka menyendiri dan menghindar dari hingar-bingar kehidupan kaumnya yang penuh kesirikan dan perbuatan nista. Berbekal sekantong makanan dan air secukupnya, beliau sering pergi menuju Gua Hiro yang berjarak sekitar 2 mil dari kota Mekah. Dalam kesendirian tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah dan merenungi kebesaran alam di sekelilingnya serta menyadari akan adanya kekuasaan yang agung di balik semua penciptaan ini. Demikianlah, hal tersebut Allah Ta'ala kehendaki baginya sebagai awal dan persiapan untuk menerima sebuah misi besar yang akan merubah sejarah kemanusiaan. Karena itu, jiwanya harus dibersihkan dari hiruk-pikuk duniawi dengan segala kotoran yang ada di dalamnya. Hal tersebut berlangsung selama 3 tahun sebelum diturunkannya tugas kerasulan. Setelah sekian lama beliau melakukan hulwah, menyendiri, membersihkan jiwanya dengan memperhatikan besarnya kekuasaan di balik kebesaran alam ini, maka Allah berikan beliau kemuliaan dengan mengangkatnya sebagai seorang rasul sekaligus penutup dari para nabi dan rasul. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Ramadan, tepat saat beliau berusia 40 tahun dalam hitungan Hijriah. Dan sejak saat itulah, tahun kenabian dihitung. Kejadiannya ditandai dengan hadirnya Jibril yang datang kepadanya dan memeluknya sebanyak 3 kali. Setiap kali memeluknya dia berkata, "Bacalah." Setiap kali itu pula Rasulullah menjawab, "Saya tidak dapat membaca." Rasulullah sangat keletihan sekali. Takut dan panik menghantui dirinya. Setelah itu Jibril membacakan, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Suratul 'Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian Jibril pergi meninggalkannya. Rasulullah kembali ke rumahnya dengan badan gemetar. Beliau khawatir bahwa apa yang baru saja dialami akan mencelakakannya. Kemudian beliau masuk menemui Khadijah, seraya berkata, "Selimuti aku. Selimuti aku." Khadijah segera menyelimutinya. Hilanglah ketakutan dari diri Rasulullah. Kemudian beliau menceritakan kepada istrinya yang setia, apa yang terjadi di Gua Hiro. "Saya khawatir akan terjadi sesuatu pada diri saya," ujar Rasulullah. Khadijah segera menenangkan dan menghibur suaminya seraya berujar, "Kalau, wallahi ma yukhzika Allahu abadan, innaka la tasilur rahim, wa tahmilul kal, wa taksibul ma'duma wa tuqrid dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haqq." Tidak sama sekali, Dia, Tuhanmu, tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, membawakan dan membantu orang yang lemah, menghormati tamu dan suka menolong dalam kebaikan. Kemudian Khadijah bersama Rasulullah pergi ke rumah pamannya, Warokoh bin Naufal. Dia adalah orang yang banyak mengetahui isi kitab Taurat dan Injil. Orangnya sudah renta lagi buta. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal tersebut Warokoh tampak gembira. Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, "Engkaulah Nabi umat ini." "Ah, sayang sekali, seandainya saja aku masih hidup, saat engkau diusir oleh kaummu." "Apakah mereka akan mengusir aku?" tanya Rasulullah. "Ya, tidak ada seorang pun membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali dia akan dimusuhi. Seandainya aku mengalami saat hal itu terjadi, aku akan membelamu dengan sungguh-sungguh," kata Warokoh. Namun ternyata Warokoh meninggal dunia ketika wahyu sempat terputus beberapa lama setelah wahyu pertama. Diturunkannya wahyu berikut. Setelah turun wahyu pertama, beberapa hari lamanya, tidak turun lagi wahyu berikutnya. Hal tersebut membuat Rasulullah gelisah dan bersedih.
beliau terus menanti wahyu berikutnya diturunkan. Sebenarnya hal ini merupakan sarana bagi beliau untuk menenangkan diri, agar beliau sadar dengan apa yang dialami pada kali pertama menerima wahyu, dan untuk meyakini bahwa beliau kini telah menjadi seorang utusan Allah Ta'ala. Hingga kemudian suatu hari, ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Ketika beliau mencari sumber suara tersebut, beliau menyaksikan malaikat yang mendatanginya di Gua Hiro sedang duduk di kursi, antara langit dan bumi. Beliau kembali merasakan ketakutan yang luar biasa hingga terjatuh di tanah. Kemudian beliau segera pulang menemui istrinya, Khadijah, seraya berucap, "Selimuti aku, selimuti aku." Kemudian Khadijah menyelimutinya. Pada saat itulah wahyu kedua Allah turunkan, yaitu, Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Surah Al-Muddaththir. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu, agungkanlah. Dan pakaianmu, bersihkanlah. Dan perbuatan dosa, yaitu menyembah berhala, tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Quran Surat Al-Muddaththir ayat 1-7. Dengan diturunkannya ayat ini, maka tugas Rasulullah semakin jelas, yaitu untuk menyeru umatnya agar mengagungkan Allah Ta'ala dengan beribadah serta tunduk pada segala perintah dan ajarannya. Sejak saat itu, turunlah wahyu-wahyu berikutnya, menandai dimulainya sebuah perjuangan atau jihad tanpa henti untuk mendakwahkan serta menegakkan agama Allah di muka bumi ini.